Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Lebih spesifiknya, kita akan belajar terkait dengan PHP API. Ini merupakan lanjutan dari tutorial PHP MVC yang sebelumnya sudah kita selesaikan ya. Nah ini kita akan menggunakan hasil dari PHP MVC yang sebelumnya sudah kita buat dengan penerapan API pada PHP-nya ya. Oke, kita masuk dulu ke pengertian ya. API adalah singkatan dari Application Programming Interface yang merupakan antarmuka yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lain melalui protokol dan format tertentu. API biasanya menggunakan format JSON, ini yang umum digunakan ya, atau XML untuk mengirimkan data yang dapat dengan mudah dikonsumsi oleh aplikasi web, aplikasi seluler, atau perangkat lainnya. Ini terkait dengan pengertian API ya. Nah, kemudian ini secara basic kalau misalkan kita memiliki sebuah aplikasi web, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada pengguna. Nah, kemudian pengguna mengakses aplikasi, kemudian aplikasi bisa mengakses data dari database, kemudian mengembalikan data dan kemudian disajikan ke pengguna kembali. Nah, ini flow atau arsitektur dari sebuah web aplikasi biasa ya. Nah, kemudian ini arsitektur untuk API. Jadi untuk API di sini ada beberapa jenis ya sebenarnya. Ada yang akan kita fokus di sini adalah terkait dengan REST API. Ini ilustrasinya di sini ada pengguna, kemudian misalkan menggunakan website ya. Nah, website ini dia akan merequest bisa menggunakan metode get untuk mengambil data ya ke server. Nah, disediakan di server, kemudian di server akan mengembalikan sebuah data berupa JSON biasanya ya, tapi kita akan fokus ke JSON ya. Karena JSON ini merupakan yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, REST API ini memiliki metode yang bermacam-macam yang nanti kita bahas lebih detailnya ya. Ada metode get untuk mengambil data, metode post untuk menginput data, metode put untuk mengupdate data, ataupun fetch juga sama mengupdate data. Kemudian ini ada delete untuk menghapus data. Nah, kemudian keuntungannya apa kita dengan menggunakan API seperti ini? Nah, kalau misalkan kita memiliki banyak pengguna dengan berbagai tipe device ya, ini bisa mudah untuk disesuaikan. Misalkan kita memiliki sebuah aplikasi web aplikasi, dia bisa mengakses API juga. Kemudian API ini bisa diakses juga dengan menggunakan mobile app juga bisa mengakses API. Kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain dengan menggunakan API seperti ini. Jadi dengan menggunakan API ini sangat bermanfaat sekali. Kan banyak yang dihasilkan dari API. Nah, kira-kira fungsi API saya rangkumkan secara garis besar ya. Jadi dia bisa memperluas fungsionalitas aplikasi. API memungkinkan aplikasi untuk memperluas fungsinya dan mengakses dan menggunakan layanan atau data dari aplikasi atau platform lain. Seperti contohnya sebuah aplikasi e-commerce dapat menggunakan API dari platform pembayaran online, ataupun kalau misalkan teman-teman menggunakan marketplace itu bisa mengecek ongkos kirim itu menggunakan API. Kemudian mengintegrasikan aplikasi. API memungkinkan dua aplikasi yang berbeda untuk terhubung dan berkomunikasi. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk saling berbagi data dan layanan, sehingga memungkinkan aplikasi untuk terintegrasi dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian bisa juga menyediakan fleksibilitas dengan menggunakan API, pengembang dapat memisahkan logika bisnis dari antar muka pengguna, sehingga memungkinkan pengembang untuk mengubah dan memperbaharui bagian aplikasi tanpa mempengaruhi bagian lain dari aplikasi. Nah, ini sangat membantu sekali, apalagi kalau misalkan teman-teman membangun aplikasi enterprise ya, yang sangat bergantung dengan aplikasi lain, berhubungan dengan aplikasi lain, harus ada mobile apps-nya, harus mengambil data dari aplikasi lain, ini sangat membantu sekali. Kemudian menyediakan akses standarisasi ya. API memungkinkan pengembang untuk menggunakan standar komunikasi yang telah ditetapkan untuk berinteraksi dengan aplikasi atau platform lain. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengakses dan menggunakan layanan atau data dengan cara konsisten
dan dapat diprediksi. Nah, ini kita biasanya menggunakan JSON data ya. Kemudian ini juga bisa meningkatkan keamanan karena data tidak berhubungan secara langsung. Kita bisa identifikasi dan autentikasi dulu siapa yang mengakses, siapa yang menggunakan, dan kita juga bisa menambahkan lognya juga. Ini bisa meningkatkan keamanan. Kemudian ini ada sekilas terkait dengan arsitektur API. Saya rangkumkan ada 3 ya. Pertama ada RPC. RPC ini Remote Procedure Call, merupakan teknologi yang ditujukan membuat komunikasi antara client side dan server side lebih sederhana. RPC memiliki 2 jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Perbedaan keduanya adalah terletak pada media perpindahan datanya. Nah, kita akan concern ke yang ketiga ini ya. Kemudian ada SOAP ini ya. Nah, Simple Object Access Protocol. Ini biasanya XML ya. Bertukar datanya berdasarkan XML. Kemudian yang akan kita fokus ini terkait dengan REST. REST ini representational state transfer. Salah satu jenis arsitektur API yang cukup populer dan banyak digunakan saat ini ya. REST tidak membutuhkan coding yang panjang dalam proses pengembangannya. REST memiliki bentuk data berupa JSON. Jadi kita untuk mengirim data berupa JSON, kemudian kita juga mendapatkan data berupa JSON, sehingga lebih ringan dan performa aplikasi menjadi lebih baik. Nah, ini ada metode yang sering digunakan ketika kita membangun sebuah REST API, yaitu HTTP request. Nah, ini ada metode GET. Kalau misalkan teman-teman membangun aplikasi web biasa kan biasanya menggunakan 2 metode saja ya. Metode GET dan metode POST. Biasanya metode GET kita gunakan untuk mengambil data yang direpresentasikan dari URL. Kemudian metode POST ini biasanya kita gunakan untuk mengirimkan data yang tidak terlihat datanya di URL. Nah, ini biasanya aplikasi web biasa menggunakan cara seperti ini. Tapi dengan REST API kita bisa menambahkan beberapa metode lain. Pertama, misalkan ada put. Put adalah metode HTTP request yang biasanya digunakan untuk mengupdate data resource. Kemudian di sini juga ada patch. Ini hampir sama sebenarnya put dengan patch. Patch juga digunakan untuk mengupdate data, tapi patch ini akan berubah ketika ada data yang berubah. Tapi kalau misalkan tidak ada, dia tidak merubahnya. Jadi sesuai dengan yang diubah saja. Nah, kalau put ini ketika kita gunakan, ini akan selalu merubahnya, akan mengubahnya. Kemudian delete, ini metode delete ini digunakan sesuai dengan namanya ya. Kita gunakan untuk menghapus data. Ini contohnya metode dan root routernya biasanya seperti ini. Kita nanti akan menggunakan contohnya menggunakan barang ya, data barang atau API untuk barang. Nanti kita buat seperti ini strukturnya. Nah, kemudian ini ada HTTP response code karena ini kan komunikasinya antar 2 aplikasi ya, bukan dengan orang. Jadi antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya mengetahuinya adanya ya kode responnya. Ini contohnya kode yang saya rangkumkan yang sering dipakai ya. Ada respon code standarisasi dalam menginformasikan hasil request. Contohnya yaitu 2 perawalan depannya 2. Ini ada respon code yang menampilkan bahwa request berhasil. Ada 200 kalau misalkan kita mengambil data berhasil. Kemudian ada 201 kalau misalkan kita melakukan update data dan berhasil. Kemudian ini ada error 4 XX atau 4 dan ke belakangnya ada beberapa ya tipenya. Ini respon code yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi klien. Ini misalkan datanya tidak lengkap ataupun misalkan user harus menambahkan apa gitu dengan datanya. Nah, kemudian ada error 500-an ya. 5XX, 501, 500. Ini adalah respon code yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi server. Ini kode yang sering digunakan. Nah, kita coba lihat kode apa aja yang biasanya digunakan di REST API. Ini ya, nanti kita akan gunakan juga. Ini ada kode 200. Kode 200 ini tandanya respon code ini menandakan bahwa request yang dilakukan berhasil. Ya, kalau misalnya kita get data, nah ini biasanya responnya 200 kalau berhasil.
Kemudian 201 ini response untuk menandakan bahwa request yang dilakukan berhasil dan data telah dibuat. Misalkan ini melakukan insert ya. Kemudian ada bad request. Bad request ini kalau misalkan kita menginput data, kemudian datanya tidak lengkap kena validasi, maka ini pesannya bad request. Ini untuk 401 bahwa request yang dibuat membutuhkan autentikasi. Jadi kita ketika mengaksesnya kita tidak berhak untuk mengaksesnya, maka kita akan mendapatkan error ini. Kemudian kalau misalnya kita mengakses halaman yang tidak ada atau misalkan tidak boleh diakses atau tidak bisa mengaksesnya, ini not found seperti ini, tidak ada datanya. Kemudian method not allow, ini kalau misalkan tidak diizinkan. Kemudian kalau misalkan kita ada double konflik, nah ini 409. Nah, kemudian error 500 ini sering digunakan ketika misalkan kita gagal menginput data, gagal menginsert data, misalkan ada query yang salah, maka ini akan mengembalikan error 500 ya. Oke, ini contoh respon format JSON yang dikembalikan dari server ketika kita merequest ya. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman juga harusnya sudah pernah mengenal JSON ini ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar JavaScript, ini standarnya bagus sekali ya. Jadi di sini ada key dan value. Jadi JSON ini adalah sebuah data yang diupdate oleh kurung kurawal yang di dalamnya ada key dan value. Jadi ini bisa kita lihat contohnya seperti ini. Oke, ini terkait dengan dasarnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah contoh REST API. Kita akan gunakan latihan program MVC kita yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Nah, ini teman-teman silakan buka project yang sebelumnya kita buat yang MVC ini. Kita akan copy dan kita akan duplikat ke sini ya. Kita akan paste. Nah, kemudian di sini kita akan ubah namanya, kita akan rename. Ini kita ubah 63, kemudian saya akan kasih nama API. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman silakan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan buka foldernya. Nah, untuk di sini kita menggunakan Laragon, kemudian www PHP tutorial, kita akan open folder yang tadi kita duplikat ya. Oke, kita akan menggunakan project ini untuk membuat REST API kita. Nah, teman-teman juga harus menginstal ekstensi atau beberapa, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan klien REST API-nya ya. Di sini saya menggunakan Postman seperti ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke ekstensi di sini. Ketika di sini Postman. Nah, nanti ada yang ini ya, saya menggunakan yang Postman yang dari postman.com. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan Thunder Client juga ini bisa ya. Nah, ini juga sama untuk klien juga. Ataupun misalkan teman-teman bisa menggunakan juga yang versi webnya. Di sini ada yang namanya Insomnia, ini juga sama. Teman-teman bisa gunakan juga ini sebagai REST client-nya. Ini yang tadi yang Postman bisa digunakan melalui ekstensi tadi dari Visual Studio Code, ataupun teman-teman bisa menggunakan dengan webnya ataupun menginstal di lokal ya. Dan ini juga tadi yang Thunder Client juga ini sama. Nah, ini sama aja, silakan pilih teman-teman gunakan salah satunya aja ya. Oke, kita kembali ke sini. Saya anggap teman-teman sudah menginstal. Dan kalau sudah menginstal, silakan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah registrasi, nanti teman-teman akan bisa menggunakannya seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan yang versi web, sama aja. Teman-teman tinggal, ini kan halaman awalnya ya. Teman-teman harus registrasi dan login. Loginnya bisa menggunakan akun Google teman-teman ataupun teman-teman registrasi secara manual. Kalau sudah, teman-teman tinggal buat, kalau misalkan belum punya workspace, buat create workspace baru dengan nama yang sesuai dengan teman-teman. Ini saya sudah ada my workspace, tinggal diklik, maka nanti akan diarahkan ke workspace yang sudah pernah kita buat ya. Nah, kita akan menggunakan Postman. Kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan ekstensi di Visual Studio Code juga langsung terbuka di sidebar-nya untuk workspace-nya ya. Oke, kita kembali ke project kita. Nah, di sini kita akan mengubah beberapa
config, karena kita akan menggunakan model yang pernah kita buat ini ya sebelumnya. Kita akan gunakan kembali supaya kita tidak terlalu banyak, karena secara penggunaan sama aja. Kemudian kita juga akan menggunakan controller yang sama, ini barang controller. Nah, di sini juga kita akan mengubah rootnya ya. Kita akan perbaiki rootnya. Ini kan rootnya cukup banyak ya. Nah, kita akan ubah ini. Pertama, kita akan mengakses kalau misalkan pengguna mengakses URL barang dengan metodenya adalah get, maka pengguna bisa masuk ke barang controller dengan metodenya index. Ini ya. Kemudian pengguna juga bisa menambahkan di sini ID ya. Kita akan memparsing sebuah ID untuk mendapatkan API atau mendapatkan data dengan ID tertentu. Kita akan menggunakan yang sama, metode yang di index juga, tinggal kita tambahkan nanti ID. Kalau misalkan tidak ada ID-nya, kita akan kasih defaultnya 0. Oke, kemudian ini juga kita bisa melakukan, misalkan ini saya mau ganti dengan patch ya, patch nih. Nah, ini untuk mengupdate saya coba menggunakan patch, ataupun teman-teman mau menggunakan put juga silahkan ya, karena secara penggunaan hampir sama, hanya bedanya tadi kalau misalkan patch ketika datanya masih sama maka tidak akan diubah, tapi kalau misalkan ada yang beda baru dia ubah. Nah, ketika kita melakukan patch maka kita akan membutuhkan ID. Saya akan tambahkan di sini ID. Nah, seperti ini, dan ini dia akan mengubah atau menuju ke controllernya edit misalkan ya. Ini saya akan masuk ke edit nanti, dan yang edit ini saya akan hapus ya, karena tidak akan kita atau misalkan ini kita hapus saja. Nah, kemudian di sini saya akan mengubah juga untuk ini kan patch, untuk melakukan edit ya. Kemudian kita juga akan menggunakan post. Nah, post ini, nah ini akan kita gunakan untuk menginput data baru. Kalau menginput data baru, ini kita bisa gunakan link yang sama dengan get ya. Tapi di sini kan ada metodenya berbeda. Jadi ini dianggapnya sebuah metode yang berbeda. Nah, ada post, ada get URL yang sama, controller yang sama, tapi di sini metodenya kita beda. Kita akan gunakan metode insert. Nah, nanti akan mengakses ke insertnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan satu lagi untuk delete ya. Nah, delete ini kita akan gunakan untuk menghapus data. Nah, delete tentunya akan membutuhkan ID. Nah, kita akan tambahkan di sini titik 2 ID. Nah, nanti barang controller akan mengakses metodenya adalah delete. Nah, seperti ini. Nah, yang kategori ini tidak akan kita gunakan ya, teman-teman bisa hapus ataupun dibiarkan seperti ini. Oke, ini untuk routingnya kita memiliki 5. Nah, pertama kita untuk mengambil semua data, mengambil data dengan ID tertentu, kemudian untuk mengupdate data, kemudian untuk menginput data, dan ini untuk menghapus data. Oke, routing kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk controllernya. Pertama kita akan ubah untuk controller default. Nah, default controller kita akan gunakan ini ketika sebuah akses terhadap URL tertentu tapi tidak ditemukan, maka kita harus memberikan error status terhadap pengguna. Nah, kita akan tambahkan di sini status. Nah, statusnya kalau misalkan tidak ditemukan tadi 404 ya, not found. Nah, not found. Kemudian kita akan tambahkan di sini errornya. Errornya juga sama. Ini kita kasih 404. 404 not found. Nah, kemudian kita akan tambahkan sebuah message halaman tidak ditemukan. Kemudian kita juga kan selalu mengirimkan data, maka data yang dikirimkan adalah 0. Jadi tidak ada data yang dikirimkan karena statusnya tidak ditemukan. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan header ya. Header juga akan kita ubah. Ini kita akan hapus. Nah, header ini kita ini kan ada di view.
kemudian ada di template, kemudian header. Nah, ini akan kita hapus, Ctrl A, delete. Kemudian kita akan ganti untuk header JSON definition ya. Kita akan mendefinisikan untuk JSON. Kita akan definisikan header, kemudian kita akan buat akses. Nah, kita akan allow originnya semuanya ya. Kemudian kita akan buat lagi header. Nah, kita akan isi dengan konten type-nya. Nah, konten type-nya isinya adalah JSON ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini header, kita akan tambahkan akses allow-nya. Nah, kita tidak akan get dan post aja, kita akan tambahkan di sini put, misalkan ya, kalau teman-teman mau kayak put, kemudian delete, kemudian saya akan tambahkan satu lagi patch. Nah, ini patch juga kita tambahkan. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi untuk akses kontrolnya. Nah, ini low header, kemudian konten tipenya ini authorization access controlnya X required, kita akan ganti ini dengan konten tipe, kemudian kita tambahkan authorization, kemudian kita tambahkan satu lagi akses control allow header. Kita akan tambahkan seperti ini untuk headernya. Kita kembali lagi ke default app. Nah, headernya kita tampilkan ke sini ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk error message-nya. Error message-nya kita bisa tambahkan JSON ya. Kita akan echo, kita akan JSON encode. Kita akan ubah JSON datanya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan coba dulu. Kita akan buka Postman-nya. Di sini misalkan saya akan coba get data all yang tidak ada. Saya akan buka. Nah, di sini misalkan saya mendapatkan mengambil dari URL yang sembarang seperti ini ya. Harusnya ini kan masuk ke defaultnya. Kita send, maka nah ini ada 404 halaman tidak ditemukan. Nah, tapi di sini ada masalah ya. Ini statusnya oke. Nah, ini juga harus kita definisikan. Nah, berarti kita harus kembali lagi ke sini. Nah, kita harus tambahkan di sini header untuk menentukan. Nah, headernya di sini kita harus tambahkan. Nah, headernya kita akan tambahkan HTTP-nya ya. Nah, kita akan tambahkan di sini not found. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Kita request lagi. Nah, sekarang sudah benar ya. Kita sudah menemukan pesannya 404 not found. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita bahwa request ini tidak ditemukan. Oke, ini untuk default app-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan memodifikasi barang controller. Nah, barang controller pertama, barang controller kita akan modifikasi untuk indeksnya ya. Nah, ini indeksnya kan kita gunakan hanya untuk memanggil data dari get all ya. Nah, ini akan kita cek. Di sini akan kita gunakan 2 kali dan kita mengirimkan sebuah ID ya. Ini harus sama penulisannya. Kalau misalkan teman-teman pakai segmen, baru ini bisa general, mau variabelnya apapun bisa dipakai. Tapi karena route kita di sini spesifik ID, maka kita harus membuat variabel ID. Nah, ini barang controller, ID-nya 0, kita akan save. Nah, di sini kita akan cek dulu. Nah, pertama kita akan cek dulu jika ID-nya adalah 0, $ID sama dengan 0, artinya tidak ada parsing ke ID ini. Maka kita akan mengambil data
kita akan mengambil data dari kita akan mengambil disk. Kita memiliki barang model, kita akan mengambil barang model. Kemudian kita akan mengambil get all. Ini kalau misalkan null ya. Nah, kemudian kalau misalkan else-nya artinya dia ID-nya ada, maka kita akan mengambil data berdasarkan ID tertentu. Nah, ini ya. Kemudian setelah kita mendapatkan datanya, ini tidak akan kita pakai ya. Nah, ini kita delete aja dulu. Nah, kita akan cek jika datanya ini ada. Nah, datanya ada, maka kita akan informasikan data ini, kita buat sebuah array message. Pertama kita harus tentukan statusnya. Nah, statusnya kita kasih pesan 200, artinya 200 ini datanya ditemukan dan berhasil dipanggil. Kemudian kita akan berikan errornya adalah null. Ini errornya null karena tidak ada errornya kalau misalkan datanya berhasil. Kemudian message-nya kita kasih di sini data ditemukan. Data ditemukan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini sebuah objek data, kita ambil dari data seperti ini. Jangan lupa tutup dengan titik koma. Nah, setelah kita mendefinisikan datanya, kita tampilkan kepada user dengan this. Kemudian karena kita hanya membutuhkan header tadi ya, kita tambahkan ke sini headernya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk header message-nya, karena kita membutuhkan error 200 ya. Nah, bukan error ya, message 200 artinya berhasil. Kemudian kita akan tampilkan JSON encode-nya, data seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita berhasil. Kemudian kita akan tambahkan di sini else-nya. Nah, kalau else-nya berarti datanya tidak ditemukan. Maka ini bisa kita duplicate aja ya. Ini kita copy, kita simpan ke sini. Nah, berarti errornya kalau misalkan tidak ada, ini 404. 404. Kemudian di sini juga errornya bukan 0 tapi 404. Kemudian kita kasih pesan data tidak ditemukan di sini ya. Tidak ditemukan, kemudian ini datanya tidak ada berarti 0 ya. 0, kemudian template headernya ini kita kasih 404. 404 di sini kita kasih pesannya not found. Ini not found, baru kita berikan datanya. Oke, ini kita coba dulu ya dengan indeks. Nah, kita akan ambil dari sini. Pertama kita akan ambil barang seperti ini. Kita akan send. Kita lihat di sini pesannya 200 ya. Artinya datanya ditemukan, data ditemukan, errornya 0 dan ini kembalian datanya berupa JSON ya. Nah, ini sesuai dengan harapan kita, datanya ada berupa JSON. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengambil data yang misalkan 100 lah, tidak ada ID-nya ya. 1000, kita send. Nah, ini juga sesuai ya, not found. Jadi 404 ini error, data tidak ditemukan, datanya 0. Ini juga sesuai ya. Kalau misalkan ID-nya 1, nah kita coba send. Nah, ini data ditemukan dan ini spesifik hanya 1. Oke, kita sudah berhasil untuk metode get semua data dan spesifik ID tertentu. Kita berhasil mengambilnya ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata ada error lah di proses insertnya, misalkan kita simulasikan ya. Di sini kita ada database, kemudian di dalam database kan kita ada select-nya ya. Nah, ini select ya. Nah, kita menggunakan ini. Misalkan di sini ada errornya. Nah, ini ada errornya seperti ini, misalkan select underscore ataupun misalkan ada gagal something lah. Nah, ini ketika kita lakukan get, ini errornya belum kita tangkap. Maka ini errornya belum kita dapat ya. Nah, ini harus kita tangani. Nah, cara menangani error seperti ini kita bisa menggunakan barang controller.
Nah, pada saat kita mengambil data, kita harus tambahkan error handling, yaitu try catch. Ini kita tambahkan ke sini. Kita harus tangkap errornya dan informasikan ke pengguna bahwa telah terjadi error. Kita tambahkan catch, kemudian kita akan ambil exception-nya. Saya akan gunakan slash exception. Dan di sini kita akan kita akan copy aja ini ya. Kita akan copy ke sini, tapi kita kasih pesan. Dan ini kita tambahkan exit supaya tidak melanjutkan ke proses selanjutnya ketika terjadi error. Nah, di sini kita akan kasih, kan kalau misalkan terjadi internal error something dengan server, kita kasih error 500. Dan errornya juga pesannya ini sama 500. Nah, kita tambahkan di sini pesan message-nya internal server error. Internal server error. Datanya tentunya tidak ada ya, kita kasih 0. Seperti ini. Dan di sini kita sesuaikan errornya. Ini kita ganti dengan 500 dan message-nya kita sesuaikan juga. Ini internal server error. Ini kalau misalkan kita melakukan get all. Berarti ini bisa kita gunakan juga untuk yang ini. Jadi ini bisa kita tempatkan ke sini. Ini bisa kita kontrol X dan kita gantikan untuk ini. Nah, ini untuk mengambil dengan ID tertentu. Oke. Sekarang kita coba lagi. Tadi kan terjadi error. Sekarang kita send. Nah, sesuai dengan harapan kita ya, dia memunculkan internal server error. Bukan error yang seperti tadi. Kalau misalkan kita coba dengan ID tertentu, misalkan ya, 1 seperti ini. Kita coba send juga. Nah, ini juga sama ya. Kita sudah berhasil menanganinya dengan menggunakan error 500. Ini bisa kita kembalikan ya. Ini hanya untuk ngetes kalau misalkan terjadi error. Ini kita save. Sekarang kita coba ambil lagi. Sekarang kita bisa mendapatkan datanya. Oke. Ini untuk get all data dan get data dengan ID tertentu. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk proses insert ya. Nah, ini insert. Nah, untuk proses insert kita akan menggunakan validasi yang ini ya, insert barang nih. Nah, karena kita akan menggunakan validasi ini. Kalau misalkan tidak, ya nanti datanya jadi berantakan ya. Ini bisa kita hapus. Ini kita hapus. Pertama, kita akan membuat variabel data untuk menangkap apa yang diinput oleh pengguna. Kita akan gunakan JSON decode karena kita menggunakan transaksinya menggunakan JSON ya. Kita akan gunakan file content, file get content. Nah, kita akan mengambil PHP input. Kemudian di sini kita akan tambahkan true ya. Nah, seperti ini. Ini untuk mengambil data ya yang dikirimkan. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan validasi yang sama karena kita menggunakan data yang sama. Ini bisa kita copy ya ke atas ini. Ini sampai error sampai yang ini ya. Sampai error message. Nah, error message-nya nanti kita buat sendiri ya. Kita sampai sini sampai kita mendapatkan errornya. Nah, kita akan paste ke sini. Nah, ini kita akan ubah ya. Ini harus sama berarti nanti nama barang, jumlah, JSON-nya ya, penulisan JSON-nya. Ada luarsa juga ini. Nah, yang kita ubah di sini ya, yang tadinya kita $_post, kita akan ubah menjadi $data. Ini yang kita masukkan ke sini. Oke. Input kadaluarsa kita ambil. Nah, kita akan misalkan ini terjadi error ya. Kita akan cek jika errornya ditemukan, maka ini kita tidak akan menggunakan flash message, tapi kita akan menggunakan JSON karena kita kan mainannya dengan JSON.
Sekarang ya, kita akan menggunakan ini. Nah, kita masuk mana tadi? Nah, kita masuk ke sini dan kita tambahkan di sini exit ya. Nah, supaya nanti tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Error, nah errornya kita akan gunakan error 400. Nah, error 400 itu artinya bad request ya, data requestnya tidak ini. Nah, kemudian message-nya kita akan isi. Nah, ini tadinya kita tentukan. Nah, ini akan kita isi dengan dolar error. Nah, kita akan ambil seperti ini. Dan kita akan isi datanya dengan data yang dikirimkan oleh user, yaitu input ya. Inputnya kita tambahkan ke sini. Template header, nah ini kita ganti dengan error 400. Kita ganti pesannya bad request. Nah, ini bad request. Kemudian kita JSON encode, baru kita akan dapatkannya ya. Oke, kita coba dulu untuk proses yang error. Untuk proses insert ya. Insert ini kita lihat di route-nya. Nah, insert ini kan menggunakan URL yang sama dengan metodenya post. Kita akan menggunakan controller dan metode insert. Ini teman-teman bisa buka, tambahkan ya. Kalau misalkan belum ada, klik kanan, add request. Karena saya sudah ada yang insert ya, kita tinggal buka insert data. Nah, teman-teman ambil lagi URL-nya dari URL yang sudah teman-teman gunakan dari localhost ya, misalkan. Ini kan teman-teman kalau misalkan menggunakan ini kan localhost, contohnya dari ini yang tadi. Kan teman-teman bisa biasanya kan menggunakan ini di URL. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Kalau misalkan teman-teman ambil kan dia seperti ini responnya ya, JSON. Nah, ini teman-teman tinggal copy aja ini. Kemudian teman-teman taruh di sini. Ini sesuaikan aja dengan URL-nya. Nah, teman-teman tinggal karena kita akan menggunakan post ini ya, perhatikan teman-teman pilih ini post ya. Kalau yang tadi kan kita menggunakan get ya. Ini dipilih menggunakan get. Karena kita di root-nya juga tadi ke get ya. Ini tadi route-nya ini get. Nah, ini untuk insert kita menggunakan post. Jadi kita bisa gunakan ini. Nah, kita akan komunikasi menggunakan JSON. Kita akan ambil bodinya. Kemudian kita akan pilih row. Kemudian kita akan definisikan penulisan ini dengan yang ada di controllernya harus sama ya. Ini kan kita nama underscore barang, jumlah, harga underscore satuan, kadaluarsa. Maka penulisan ketika kita parsing juga harus sama. Ini nama barang, jumlah, harga satuan. Karena expired tidak wajib diisi, ini bisa kita kosongkan ya. Kemudian teman-teman di sini kan pilihannya JSON ya. Untuk bisa diinputkan seperti ini format JSON-nya. Kalau misalkan tipenya yang lain nanti bisa juga, cuman karena kita spesifik REST API dengan JSON, kita gunakan JSON seperti ini. Pertama, kita akan coba dulu untuk data yang kosong ya. Seperti ini. Karena kita akan mengetes errornya. Kemudian kita akan kirimkan. Ingat ya, pilih dulu ini ya metodenya post. Kalau metode get nanti akan mengembalikan ke proses yang lain. Kita kirimkan. Nah, di sini bisa lihat ya pesannya. Ini errornya status 400, bad request. Nah, nama barang harus diisi. Ini ada pesan errornya. Kemudian ini data yang dikirimkan oleh user dikembalikan lagi berupa JSON. Ini sudah sesuai harapan kita ya. Kalau misalkan ini juga tidak diisi, taruhlah misalkan seperti ini jumlahnya ya. Atau kita isi dengan string seperti ini. Ini juga ketika kita send harusnya jadi ada dua, jumlah harus diisi. Jadi ini errornya yang sudah kita buat dikembalikan berupa message ke sini. Oke. Ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini error sudah. Nah, sekarang kalau misalkan else-nya berarti ini akan kita input datanya. Nah, else-nya berarti datanya terpenuhi. Nah, kalau datanya terpenuhi berarti kita akan gunakan insert
barang. Nah, inputnya akan kita insert. Nah, kemudian kalau misalkan prosesnya ini akan kita cek ya. Proses ini kita akan gunakan raw count. Jadi kalau misalkan insert dan datanya terinsert, ini hasilnya akan lebih dari 0. Kalau misalkan dia hasilnya kurang dari 1, itu artinya tidak tersimpan. Kita bisa tambahkan itu sebagai validasi. Tersimpan nggak sih datanya? Nah, ini bisa kita tambahkan ke sini ya. Ini mau kita ganti. Nah, tadinya redirect kita ganti. Nah, ini kita ganti dengan 201. Nah, ini errornya tidak ada error, kan sudah berhasil. Ini jadinya 0 ya. 0. Ini kalau yang lain kan ada errornya. Kalau yang berhasil ini error. Nah, ini statusnya 0 juga ya. Berarti di sini juga sama 0. Kemudian message-nya kita akan buat message di sini data berhasil, data ditambahkan aja ya. Tambahkan, kemudian kita akan buat message ini. Kita akan ambil dari raw count-nya ya. Kita akan copy ini. Kita akan simpan ke sini supaya kita mengetahui data ditambahkan satu baris, misalkan ya, kita tambahkan di sini baris. Nah, seperti ini untuk keterangannya ya. Kemudian data yang dimasukkan ke sini ini kita ambil dari input. Ini kan kita udah filter, kemudian nanti inputnya akan ada di sini. Nah, kemudian kalau misalkan ini semuanya berhasil, ini akan mengembalikan yang sama 201. 201 statusnya adalah oke. Nah, ini oke atau created, saya akan pakai oke saja ya. Kemudian ini kita tampilkan JSON-nya, encode ya. Nah, kemudian kalau misalkan else-nya artinya tidak berhasil disimpan, kita akan berikan di sini error 400. Ini kita akan ubah jadi error 400. Ini juga kita akan ganti dengan error 400. Nah, message-nya data gagal ditambahkan. Data gagal ditambahkan. Ini kita ganti juga dengan errornya 400. Kemudian ini kita kasih bad request. Kita kasih bad request. Oke, ini datanya juga bisa ditambahkan ataupun tidak. Kalau misalkan ini gagal ditambahkan dan datanya ada, teman-teman tinggal tambahkan aja di sini dollar input ya. Inputnya apa yang diinputkan oleh user. Kalau misalkan mau ini hanya pesan ya tinggal tambahkan saja di sini 0 seperti ini ya. Oke, kita kasih 0 saja. Ya, ini untuk proses insert. Tadi validasi sudah jalan. Sekarang kalau misalkan datanya benar ya. Nah, kita akan balik ke sini. Nah, kita akan tambahkan di sini. Ini testing saja. Nah, jumlahnya misalkan saya kasih 10. Nah, harganya 3.000. Ini untuk data yang benar ya. Kita akan coba send. Nah, lihat statusnya 201, errornya 0, data ditambahkan satu baris. Ini testing aja. Nah, ini sudah berhasil ya ditambahkan. Nah, sekarang kita coba cek di get datanya, benar gak ini sudah ada. Nah, kita ambil dengan metode get ya, metode get seluruh data. Kita akan send. Nah, kita lihat yang paling bawah. Nah, ini ya, ini testing saja. Ini sudah berhasil kita masukkan datanya. Berarti insert kita ini sudah berhasil. Oke, itu untuk proses insert. Nah, sekarang kita akan gunakan untuk proses edit. Nah, edit itu berarti kan ada update patch ini ya, ataupun delete. Kita patch dulu. Kita akan ke barang controller lagi. Di sini insert barang sudah tidak kita gunakan. Ini bisa kita hapus ya. Yang ini bisa kita hapus. Nah,
Kemudian sekarang kita akan menggunakan edit ini ya. Nah, edit kita akan tambahkan validasi di sini null. Kalau misalkan dia parsing dan datanya null, nah maka kita akan mengambil parsing datanya. Kita bisa mengambil yang sama ya. Ini juga bisa teman-teman ambil karena validasinya sama. Ini bisa kita ambil sampai sini. Nah, ini bisa kita ambil sampai sini. Nanti yang dibedakan hanya dari sisi prosesnya. Ini kalau misalkan datanya tidak valid, ini akan menghasilkan pesan yang sama, error 400 ya, dan dia akan exit. Oke, ini sudah ID-nya 0, kita coba dulu. Kita akan save. Ini kalau misalkan menemukan error, dia akan mengembalikan JSON error. Kita akan buka. Teman-teman kalau misalnya belum ada, silahkan buka dengan add request ya. Karena saya sudah ada untuk patch, kita akan menggunakan patch ini ya. Nah, kita coba dengan patch. Kita buka di sini route-nya kita menggunakan patch ya. Artinya ketika tidak ada yang berubah, dia akan menghasilkan gagal update terusnya. Ini patch. Nah, kita akan mengambil data yang ID-nya berapa misalkan ya. Ini kita lihat URL-nya. Tadi kita memiliki data ini ya, kita akan ambil ID 79. Kita coba. Ini jangan lupa teman-teman ubah ininya menjadi patch. Nah, kita akan gunakan ID 79. Kita tambahkan patch ini ID 79. Kemudian teman-teman pilih yang body. Kemudian teman-teman pilih raw, kemudian pilih tipenya JSON seperti ini. Nah, kemudian teman-teman ketikkan, definisikan data yang akan teman-teman ubah. Nah, pastikan ID ini dan ini data yang akan dilakukan perubahan. Nah, misalkan kita akan coba dulu ini yang datanya kosong, validasinya ya. Jadi tidak boleh dikosongkan nama barangnya. Kita akan kirim. Nah, lihat di sini kita mendapatkan errornya ya. Bad request 400, nama barang harus diisi sesuai harapan kita. Kalau misalkan ini kita isi kosong juga jumlah, kita kirimkan juga. Nah, maka di sini ada dua pesan ya. Jumlah harus diisi. Ini juga sesuai harapan kita. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan ini kita akan undo ya, Ctrl Z. Ini kita akan lakukan update ke 79, datanya semua ada, kadaluarsanya 0. Kita akan kirimkan nih. Kita send, ini pasti akan kosong karena kita belum melakukan handling di sini. Else-nya belum ya. Jadi dia kosong. Kita akan tambahkan di sini else-nya. Oke. Nah, ketika else-nya ini terpenuhi, maka kita akan melakukan edit. Nah, supaya nanti tidak error, kita akan menambahkan di sini ya untuk ID-nya. Karena ID kita mengambil dari URL, maka kita akan tambahkan di sini. Kita akan ambil inputnya, $input. Kemudian kita akan kasih ID, ID-nya seperti ini. Kemudian ID-nya kita akan ambil dari URL ini. Tadi yang diparsing dari URL ya. Kita pasangkan ke input ini. Karena kan tadi di patch kita ini tidak ada ID. ID itu kan didapatkan dari sini. Oleh karenanya kita di controllernya kita ambil dari sini dan kita masukkan ke array inputnya. Nah, di sini kita akan melakukan proses. Nah, proses yang akan kita lakukan ini adalah proses update ya. Proses update-nya kita bisa gunakan yang ini ya. Kita cek update. Kalau misalkan berhasil, ini bisa dengan 201 ataupun 200. Kita akan gunakan 201 aja, statusnya oke. Kita sudah mengubah berapa baris, update, kemudian ini kita encode datanya. Ketika gagal, kita akan menerima error 400. Data gagal diperbaharui. Ini bad request. Ini edit barangnya. Nah, kita akan hapus saja ya.
Ini ke sini. Oke, ini kita hapus aja ya yang bawah karena kita nanti akan gunakan untuk delete. Ini sampai sini. Apa ini? Save. Oke, ini kurang ya, kurang tutup kurung. Tadi, oh iya, karena kita menggunakan autocomplete ya. Oke, ini untuk proses ya, untuk proses update. Ini belum ada JSON encode-nya. Kita akan tambahkan dulu. JSON encode-nya data, kemudian kita akan tambahkan exit ya. Kita tambahkan exit supaya tidak ke proses selanjutnya. Tambahkan exit. Oke, ini kita save. Kita akan coba melakukan update. Ini sudah ada handlingnya, update, kemudian ID-nya juga sudah kita tambahkan ya ke sini. Kita tinggal masuk lagi ke page sini. Nah, sekarang kita akan coba send. Nah, data diperbaharui satu baris misalnya ya. Kemudian ini data yang kita lakukan pembaharuan. Nah, sekarang kita akan coba lakukan perubahan lagi dengan data yang sama. Karena kita menggunakan metode patch, harusnya dia akan gagal ya. Kita coba send. Tuh, lihat ya, gagal diperbaharui. Karena tidak ada perbedaan data yang kita kirimkan sekarang dengan data yang tersimpan. Nah, kalau misalkan ini ada bedanya, misalkan saya kasih tenun X. Maka ketika kita send, dia berhasil lagi. Tapi kalau misalkan kita send lagi data yang sama, maka dia akan gagal. Itu kalau misalkan teman-teman menggunakan patch ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan put, tidak, dia akan selalu mereplace-nya. Oke, kita akan coba kirim lagi. Oke, ini berhasil kita untuk patch-nya. Jadi untuk patch juga sudah selesai kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi satu lagi untuk metode delete ya. Kita akan buat metode untuk delete. Nah, metode untuk delete ini kita cukup membutuhkan ID saja. Jadi kita bisa tambahkan di sini public function delete ID-nya null. Nah, kita akan cek dulu jika ID-nya null $id sama dengan null, maka kita akan kasih pesan not found ya. Kita akan kasih data, statusnya data tidak ditemukan. Kita tambahkan ya, statusnya 404, error, data tidak ditemukan, datanya null. Kemudian kita akan kasih not found seperti ini. Kemudian kalau misalkan dia ada isinya, baru kita akan lakukan proses delete. Nah, proses delete-nya kita akan menggunakan ID yang dari sini, yang udah pasti ada ya, bukan null. Kemudian ketika hasilnya ini lebih dari 1, artinya data ada yang berhasil dihapus, maka kita berikan pesan 200 berhasil dihapus. Dan data yang dihapus ini teman-teman boleh tambahkan null seperti ini karena ini tidak perlu ini juga, ataupun mau ditambahkan ke sini barang ID-nya ya, barang ID misalkan ini untuk melengkapi datanya, teman-teman tinggal ambil dari ID seperti ini juga bisa, supaya kita tahu data ID mana nih yang dihapus. Template headernya seperti ini, header yang berhasil 200 dan kita kembalikan datanya. Ini kalau misalkan gagal, nah ini belum lengkap ya, kita harus tambahkan ini not found, kemudian kita JSON encode, kemudian kita tambahkan exit, kemudian ini juga kurung tutupnya kurang ya. Oke, kita save. Ini untuk proses delete. Nah, sekarang kita akan coba ya. Pertama, teman-teman silahkan akses lagi bagian ini. Add request kalau belum ada, karena saya sudah ada, tinggal pilih seperti ini. Nah, tambahkan lagi ke URL-nya tadi sesuai dengan URL teman-teman, karena saya menggunakan PHP tutorial, kemudian 63 API. Ini sesuaikan, kalau misalkan teman-teman hanya API saja seperti ini, ya tinggal ikutin aja.
Nah, misalkan kita menggunakan data yang belum ada, taruhlah 1000 dan pilih ininya delete ya, delete. Nah, kan kita send, lihat di sini 404. Data tidak ditemukan dan datanya 0. Ini kalau misalkan teman-teman mengembalikan 0. Nah, di sini kan kita mengembalikannya 0 ya. Nih, kalau misalkan mau mengembalikan yang sama dengan yang ini, tinggal tambahkan aja ke sini. Nah, ke sini ya. Kita save, sekarang kita coba lagi. Supaya kita tahu datanya berapa. Nah, ini ya. Barang ID-nya 1000 yang diproses. Ini kalau misalkan 0 ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan delete untuk data yang ada ya. Kita coba tampilkan semua data. Kita memiliki ID 79 ya. Kita akan coba hapus 79. Kita tambahkan di sini 79. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal send. Oke. Dia mengembalikan pesan 200, errornya 0. Data berhasil dihapus, barang ID 79. Ini kalau misalkan kita lihat lagi 79, kita send, kita cari yang paling bawah. Nah, sudah tidak ada ya. Oke, untuk semua metode di REST API sudah kita selesaikan ya. Jadi kita sudah memiliki metode untuk mengambil seluruh data. Nah, ini ya. Mengambil seluruh data ini sudah berhasil kita dapatkan. Mengambil data dengan ID tertentu juga sudah berhasil kita dapatkan. Kemudian kita mengedit data dengan ID tertentu menggunakan patch. Nah, contohnya ya, kalau menggunakan put juga silahkan. Ini sudah berhasil. Kemudian kita menambah data dengan metode post. Ini juga sudah berhasil kita lakukan. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk menghapus data. Nah, dengan menggunakan seperti ini. Jadi semua metode yang biasa digunakan di REST API sudah berhasil kita buat dan kita jalankan menggunakan MPC metode yang pernah kita buat di video sebelumnya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.